Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang PT Pos Indonesia. Beri kabar yang sangat penting buat para keluarga penerima manfaat. 3 bantuan ini masih dicairkan hingga tanggal 9 dan 11 Januari tahun 2024. Selamat buat KPM PKH Murni dan KPM PKH Plus BPNT yang di KKS-nya terisi saldo Rp150.000, Rp400.000 hingga Rp500.000. Segera cairkan ya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang PT Pos Indonesia. Beri kabar yang sangat penting buat para KPM. 3 bantuan ini masih dicairkan hingga tanggal 9 dan 11 Januari tahun 2024. Selamat buat KPM PKH Murni, kemudian KPM PKH Plus BPNT yang di kartu KKS-nya terisi saldo Rp150.000, Rp400.000 hingga Rp500.000. Segera cairkan ya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, di beberapa hari ini bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT El Nino, dan juga bantuan sosial yang lainnya masih disalurkan baik secara tunai maupun non-tunai oleh pihak penyalur yang terdiri dari PT Pos Indonesia maupun dari pihak Bank Himbara dan juga Bank BSI atas instruksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pihak penyalur menghentikan proses penyaluran, tentunya ada instruksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Begitu juga sebaliknya, pihak penyalur masih menyalurkan bantuan sosial tersebut karena ada instruksi dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Supaya tidak menjadi kebingungan di kalangan keluarga penerima manfaat, PT Pos Indonesia memberikan sebuah informasi yang sangat penting terkait dengan adanya bantuan sosial yang masih bisa dicairkan di tahun 2024 ini. Tentu bantuan yang dimaksud adalah bantuan untuk tahun anggaran 2023 ya sahabat YouTube. Nah, bantuan tersebut apa saja? Merujuk informasi yang disampaikan oleh pihak PT Pos Indonesia, di sini ada 7 bantuan sosial yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nah, di sini pemberitahuan masa bayar Bansos tahun 2023 update 31 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, ada 7 bantuan yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Yang pertama adalah bantuan BPNT atau sembako, kemudian bantuan El Nino, kemudian atensi yatim piatu, PKH, bantuan pena, kemudian permakanan lansia, dan juga permakanan disabilitas. Dari 7 bantuan tersebut, ada 3 bantuan sosial yang masih bisa dicairkan meskipun saat ini sudah lewat dari tahun anggaran 2023 dan sudah masuk di tahun anggaran 2024. Nah, 3 bantuan tersebut apa saja? Yang pertama adalah bantuan atensi yatim piatu, di mana masa bayarnya terakhir tanggal 11 Januari tahun 2024, dan ini ada surat perpanjangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian bantuan kedua yang juga masih bisa disalurkan yaitu bantuan PKH. Ini terakhir masa bayarnya tanggal 9 Januari tahun 2024. Ini juga ada surat perpanjangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kemudian bantuan ketiga yang juga masih bisa dicairkan meskipun tahun anggaran 2023 sudah lewat, yaitu bantuan pena, di mana masa bayarnya juga terakhir tanggal 9 Januari tahun 2024. Keterangannya ini juga ada surat perpanjangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua, bantuan atensi yatim piatu untuk tahun anggaran 2023 yang disalurkan itu nominalnya adalah 1,2 juta rupiah untuk alokasi 6 bulan mulai dari bulan Juli hingga Desember tahun 2023 ya sahabat YouTube. Dan ini disalurkan hingga batas akhirnya tanggal 11 Januari tahun 2024. Oleh sebab itu, buat para penerima yang sudah mendapatkan informasi dari PT Pos Indonesia, maka segera ambil bantuannya, jangan sampai lebih dari tanggal 11 Januari tahun 2024. Kalau misalkan lebih dari itu, maka bisa jadi bantuannya kembali ke kas negara ya sahabat itu. Kemudian bagi bantuan PKH, saat ini pihak Kemensos menugaskan para pendamping sosial untuk melakukan penelitian ataupun pengcross-chekan terhadap KPM yang tidak melakukan transaksi atas bantuan sosialnya hingga tanggal 9 Januari tahun 2024. Jadi ini seralas dengan informasi yang disampaikan oleh pihak PT Pos Indonesia ini ya. Jadi apabila masih ada saldo di dalam kartu KKS sahabat YouTube semua, maka segera cairkan ya. Jadi jangan sampai tidak tercairkan, jangan sampai lebih dari tanggal 9, karena kalau lebih dari itu maka kemungkinan besar bantuannya akan kembali ke kas negara. Kemudian yang terakhir bantuan pena, ini juga terakhir tanggal 9 Januari. Bantuan pena besarannya adalah 5 juta rupiah ya sahabat YouTube, dan ini memang harus tersalurkan kepada para keluarga penerima manfaat. Dan kalau misalkan lebih dari tanggal 9 ya kemungkinan besar bantuannya akan kembali ke kas negara. Sedangkan bantuan sosial yang lainnya seperti bantuan BPNT, El Nino ini terakhir terbayarkan atau masa bayarnya tanggal 31 Desember tahun 2023. Oleh sebab itu kemarin ada yang tanya kepada saya, Mas, bantuan El Nino saya masih belum sempat terambil, apakah masih bisa diambil karena ketika datang ke pos itu ditolak. Jadi informasinya ya memang masa bayarnya terakhir tanggal 31 Desember dan dari Kemensos masih belum ada informasi apakah masih bisa dicairkan lagi atau tidak. Oleh sebab itu pihak PT Pos Indonesia ya tidak bisa memberikan keputusan sehingga para KPM yang mungkin bantuan El Nino atau BPNT-nya yang lewat pos itu masih belum terambil, maka oleh pihak pos tidak bisa dicairkan. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian bantuan berikutnya permakanan lansia, permakanan disabilitas, ini juga sama, terakhir terbayarkan atau masa bayarnya tanggal 31 Desember tahun 2023. Dan informasi dari Kemensos tidak ada instruksi perpanjangan. Dan kemungkinan nanti ya kalau misalkan program permakanan ini dilanjutkan, ya kemungkinannya akan ada informasi lebih lanjutnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat itu. Nah di sini ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh pihak PT Pos Indonesia terkait terdapat perubahan dengan masa bayar bantuan YAPI yang semula hanya sampai tanggal 31 Desember berubah menjadi tanggal 11 Januari tahun 2024. Dan ini berlaku untuk semua batch ya atau semua gelombang. Kemudian mohon bantuannya untuk dapat memaksimalkan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, di sini saya mewarning kepada para keluarga penerima manfaat yang di dalam kartu KKS-nya masih ada saldo bantuan ya sahabat YouTube, karena di beberapa hari ini masih ada juga KPM yang mendapati saldo masuk di dalam kartu KKS-nya. Terbaru ya sahabat YouTube, ada KPM yang mengaku seperti ini. Alhamdulillah rezeki di pagi hari sudah ada saldonya kawan. BPNT hari Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. 3 bulan berturut-turut ada saldonya. Bulan 11 tahun 2023, bulan 12 2023, dan bulan 1 tahun 2024. Di sini bisa saya pastikan untuk yang dikatakan bulan 1 tahun 2024 itu bukan alokasi tahun 2024, tapi itu masih alokasi di tahun 2023. Bisa jadi yang bulan 11 itu alokasi September-Oktober, bulan 12 adalah November-Desember, bulan satunya adalah El Nino. Bisa jadi seperti itu ya sahabat YouTube, karena bantuan yang dimaksud di sini adalah sebesar Rp400.000.
Jadi pada intinya saldo berapapun itu di dalam kartu KKS sahabat YouTube semua harus segera ditransaksikan ya sahabat YouTube. Kalau bisa jangan lebih dari tanggal 9 Januari tahun 2024. Mensiasati siapa tahu itu adalah saldo bantuan PKH yang memang cut off-nya terakhir itu di tanggal 9 Januari. Kalau misalkan lebih dari itu, maka ada kemungkinan saldo tersebut akan kembali ke kas negara, tidak bisa diambil oleh para KPM. Jadi di sini saya mau warning para KPM, apapun itu KPM-nya, baik itu KPM PKH murni, BPNT murni, KPM BPNT plus PKH, yang jelas di dalam kartu KKS-nya ketika sahabat YouTube semua ngecek, ya ada saldo di dalam kartu KKS-nya, segera transaksikan, segera ambil ya sahabat YouTube. Nah, ambilnya bagaimana Mas? Kalau bisa habiskan ya, kalau bisa habiskan saldo bantuan tersebut. Karena hal tersebut mensiasati supaya bantuan tersebut tidak kembali ke kas negara. Karena kalau kembali ke kas negara tentu itu menjadi sebuah catatan khusus buat si KPM tersebut, apakah bantuannya ini dilanjutkan atau tidak. Karena logikanya kalau bantuan sosial itu tidak diambil, KPM itu tidak butuh. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Nah, oleh sebab itu Kemensos menugaskan para pendamping sosial untuk melakukan penelitian. Salah satu tujuannya sebagai pengingat kalau misalkan KPM tidak mengetahui kalau di dalam kartu KKS-nya ada saldonya, karena ada penelitian dari pendamping sosial, dari Kemensos, maka si KPM jadi tahu, akhirnya ditransaksikan. Ada yang bilang sama saya, Mas, di bulan 11, bulan 12 itu sudah saya ambil bantuannya. Tahap 5, tahap 6 sudah saya ambil bantuannya. Masa ada saldo lagi yang masuk? Nah, ini kita semua juga tidak tahu ya sahabat YouTube, karena ada beberapa fakta yang mengatakan KPM tersebut di tahap 5, 6 sudah diambil, tapi ternyata masuk di data KPM tidak transaksi. Setelah dicek kartu KKS-nya ternyata ada saldonya. Nah, saldo apakah itu ya kita terus terang tidak mengetahui secara pasti. Yang jelas ketika ada saldo ada di dalam kartu KKS-nya, segera ambil, segera transaksikan. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.